Nah, di sini kita akan melanjutkan materi kita mengenai video ketiga. Dimana kalau yang belum nonton video pertama dan kedua, silahkan ditonton terlebih dahulu karena ini adalah kelanjutan dari video kedua. Dimana di sini sudah terisi semua jurnalnya, kode akunnya dan lain sebagainya. Nah, di sini terkadang kita lupa ini kode akunnya berapa. Kita kadang-kadang kesulitan untuk melihat di sini terdapat akun apa saja. Nah, agar lebih mempermudah, kita bisa menggunakan rumus lookup. Di sini saya kecilkan terlebih dahulu dan kita coba gunakan rumus lookup sama dengan VLOOKUP buka kurung. Lalu kliklah kode akunnya I7 titik koma. Nah, silakan gunakan titik koma atau koma tergantung dengan rumus yang ada di kalian. Kalau tidak bisa titik koma, gunakan koma. Lalu ke akun, lalu bloklah kode akunnya dan juga nama akunnya sampai dengan habis, sampai kolomnya habis. Lalu lihat di sini rumusnya, lalu tekan tombol F4 sehingga membentuk seperti ini. Kalau sudah, titik koma, lalu ketik 2, lalu titik koma lagi, false, tutup kurung, enter. Nah, di sini keluar nama akunnya dan bisa dikopikan ke bawah. Tidak perlu bingung yang ini karena ini tidak kita gunakan. Jadi ini hanya untuk membantu kita untuk mengetahui ini kode akunnya benar atau enggak. Ternyata di sini 1130 itu adalah piutang dagang, 2100 itu adalah hutang dagang dan seterusnya. Nah, di sini jadi ini hanya untuk mempermudah saja. Kalau sudah selesai bisa dihapus atau dibiarkan saja. Karena ini datanya tidak kita gunakan. Ini hanya untuk membantu kita kode akun di sini, nama akunnya apa. Dan di sini error tidak usah dipedulikan karena ini hanya untuk membantu kita saja untuk mengetahui kode akunnya. Di sini error karena di sini tidak ada isinya. Nah, sekarang kita kembalikan lagi. Nah, di sini kalau ada yang belum dibuat, bisa dibuat terlebih dahulu. Bisa di pause atau di stop ya. Ini yang pertama baris ke-29. Saya lanjutkan sampai dengan baris ke berikutnya. Ini baris ke 30. Bisa di stop ya. Ini baris ke 52. Saya lanjutkan lagi. Nah, dari baris ke 52 sampai sini sampai 72. Bisa di stop. Ini baris ke 74 sampai baris ke 94. Bisa di stop lagi. Dan ini baris yang terakhir sampai dengan 109. Nah, kalau sudah kita lanjutkan kembali. Nah, di sini ada kode bantunya. Jangan lupa kode bantu ini sesuai dengan piutang dagang atau hutang dagang. Jadi kalau piutang atau hutang itu pasti ada kode bantunya. Nah, di sini ada piutang dagang, ada kode bantunya, hutang dagang ada kode bantunya, hutang dagang lagi ada kode bantunya dan seterusnya. Nah, di sini mungkin ada sedikit perbedaan nama-nama perusahaannya, tapi anggap saja ini kalian sudah melakukan penjurnalan. Lalu kalau sudah di sini kita masuk ke buku besar. Nah, kalau sudah buat buku besar, kita di sini tata caranya sama dengan nama, dan di sini juga sama bulan, dan di sini bisa dihapuskan. Seperti ini rumusnya, lalu dienterkan. Ini tata cara membuat menunya sama seperti yang sebelumnya. Tinggal klik kanan hyperlink. Nah, sekarang untuk melanjutkan rumus-rumus ini, kita sebelumnya kembali ke akun, dimana kita akan membuat daftar akunnya. Silakan diklik sheet akun, lalu kita akan buat di sini di blok ya, seluruhnya di blok A, B sampai G.
lalu kasihlah nama define name, lalu ketiklah di sini dav akun, dav underscore akun. Jadi tabel ini seluruhnya ini adalah dav akun. Kalau sudah, klik OK. Karena punya saya sudah, saya cancel. Kembali lagi ke buku besar. Sekarang kita masukkan rumus kode akunnya. Untuk kode akun ini tidak ada rumusnya, kita akan buat seperti ini. Nah, ini sama saja dengan yang sebelumnya, yang pada saat kita membuat jurnal. Jadi caranya klik di sini, lalu pilih data validation, diklik, lalu di sini klik list, di sini in cell drop down, dan di sini sama dengan akun. Ini yang sudah kita buat di video kedua. Error alertnya maaf kode salah. Lalu klik OK. Maka akan keluar pilihan seperti ini. Di ke atas sudah ada. Sekarang untuk nama akun, disinilah kita akan gunakan rumus lookup. Bagi yang belum paham rumus lookup, bisa dilihat video mengenai rumus lookup. Sama dengan vlookup, buka kurung, C5, diklik C5 di sini, titik koma. Nah, harusnya kita akan mengklik sheet akun, tapi karena kita sudah buat tadi yang di sebelumnya, kita langsung saja ketik dav underscore akun. Ingat, di sini harus sama dengan yang kita buat tadi. Titik koma 2 titik koma false, tutup kurung, enter. Nah, di sini error karena di sini belum terisi. Kalau di sini sudah kita isi, sebagai contoh di sini. Nah, sudah muncul kalimatnya. Nama akunnya apa. Nah, kalau sudah, kita masukkan pos saldonya. Pos saldonya rumusnya sama, vlookup, buka kurung, lalu klik kode akunnya, titik koma, dav underscore akun, titik koma 3, titik koma false, tutup kurung. Dapatlah debit. Saldo awalnya sama dengan vlookup, buka kurung, klik kode akunnya, lalu titik koma dav underscore akun, titik koma 6. Nanti saya jelaskan kenapa angka 6. Titik koma false, tutup kurung, ditambah. Ulangi lagi rumusnya, vlookup, buka kurung, klik lagi kode akunnya, titik koma dav akun, dav underscore akun, titik koma 7, titik koma false, tutup kurung, enter. Nah, sekarang saya jelaskan. Di sini ada vlookup dav akun 2. 2 ini artinya kolom kedua. Kalau kita lihat di sini bisa diperhatikan, yang tadi kita buat dav akun, yang kita blok tadi dav akun A sampai G. Berarti ini kolom pertama, ini kolom kedua, kolom ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Nah, kalau kita mau cari nama akun, berarti di kolom kedua. Kalau nyari pos saldo, kolom ketiga, pos laporan, berarti kolom keempat. Kalau saldo awalnya, karena ada debit sama kredit, kita tambahkan. Makanya rumus yang terakhir, kolom 6 ditambah dengan kolom ke-7. Maka dapatlah angka yang ada di sini. Ya, bisa dilihat 6 ditambah 7. Nah, karena ada rumus tambahnya. Nah, kalau sudah, kita masuk ke tanggal. Berikutnya kita akan mengisi tanggal, bukti, dan seterusnya. Ini bisa dibuat ya. Ini A9 ditambah dengan 1. A9 artinya di sini. Jadi ini jangan di merge cellkan, ini terpisah semua ya. Kolomnya terpisah. Jadi di sini isinya kosong, tidak ada. Berarti di sini kalau kita buat rumusnya A9 tambah 1 berarti 0 ditambah 1, berarti dapatlah 1. Lalu tinggal kita kopikan ke bawah. Kalau mau saya ulangi, di sini tulis ketik saja sama dengan A9 ditambah 1, enter. Lalu dikopikan ke bawah.
sampai baris ke 59 sehingga membentuk seperti ini. Nanti kalau kurang bisa ditambahkan kembali. Jadi ini bisa menggunakan rumus, jangan manual. Karena kalau di sini kita hapus, nah di sini jadinya satunya di sini. Kalau di sini kita hapus, satunya jadi ke bawah lagi. Makanya ini bisa kita buat secara otomatis. Nah, kalau sudah ini kita isi tanggal. Tanggal kita akan menggunakan 3 rumus, ada if, is error, dan vlookup. Nah, untuk vlookupnya kita buat terlebih dahulu sama seperti tadi, karena patokannya di sini adalah jurnal, berarti kita kembali ke jurnal. Kita buat seperti tadi. Silakan diblok dari A, karena patokannya adalah akun 1. Akun 1 ini kita akan gunakan untuk buku besar. Nanti bantu 1 ini akan kita gunakan untuk buku besar pembantu. Jadi karena kita buat untuk buku besar terlebih dahulu, kita blok A sampai dengan J, sampai dengan kreditnya. Lalu berikan define name. Lalu silakan dikasih nama. Kasihlah nama dengan nama JU underscore akun. Jangan pakai spasi ya. Karena di sini tidak boleh ada spasi, jadi gunakan underscore. Kalau sudah klik OK. Karena punya saya sudah, saya cancelkan. Nah, kalau sudah kembali ke buku besar. Kita ketik rumusnya sama dengan if. Kalau yang bagi belum paham if, bisa buka di video sebelumnya mengenai rumus if. Di sini akan kita tulis is error. Ya, is error buka kurung vlookup buka kurung A10. Silakan dibuka di A10-nya. Nah, kalau hal semacam ini kita akan kesulitan mengeklik A10-nya. Kalau punya kalian bisa langsung diklik, silakan langsung diklik. Tapi kalau kondisinya seperti ini, kliklah di tempat lain. Lalu gunakan keyboard kalian, arahkan ke atas. A10. A10 itu adalah nomor yang kita buat tadi. Di A10. A10 titik koma A10 dan gunakan C5. C5 di sini diabsolutkan. Tekan tombol F4. Absolut. Kalau sudah titik koma JU akun underscore akun. Ingat bisa dilihat di sini juga ya. Kalau sudah JU akun titik koma 6 titik koma false, tutup kurung 2 kali. Ini tutup kurung yang pertama ini untuk menutup yang di bagian sini. Tutup kurung yang kedua untuk menutup rumus is errornya. Sama dengan true. Titik koma kutip 2 sekaligus ya, jangan kutip sekali-sekali, tapi langsung kutip 2. Biasanya tombolnya di dekat enter dengan menekan tombol shift. Kutip 2 lalu kutip 2 lagi. Berarti isinya kosong. Titik koma gunakan rumus vlookup. Vlookup kita ulangi lagi rumusnya A10 dan C5. C5 nya jangan lupa diabsolutkan. C5 titik koma JU underscore akun titik koma lalu ketik 6 titik koma false, tutup kurung. Nah, di sini saya jelaskan rumusnya. Kenapa ada is error? Is error itu rumusnya sampai sini. Ya. Jadi is error ini kalau hasilnya error yang gambar pagar, kalau keluar gambar pagar itu maka jawabannya kosong. Tetapi kalau tidak bergambar pagar berarti akan keluarlah rumus vlookup ini. Ya, kita enterkan. Di sini punya saya salah. Ini titik koma bukan titik 2 ya. Enter. Nah, kalau tutup kurung dia akan menjelaskan kurang kurung tutup 1 kali lagi. Jadi kalau ada peringatan seperti ini di yes-kan saja. Nah, keluarlah tanggalnya. Kalau tanggalnya formatnya berbeda, bisa diblok seluruh tanggalnya, lalu klik kanan
format cell, lalu bisa dipilih number, lalu pilih custom atau date, sama saja. Kalau custom bisa DD, MM, YY, berarti day, month, sama year, hari, tanggal, bulan, tahun. Kalau sudah, klik OK. Jadi kalau angkanya berbeda bisa dibuat seperti itu. Nah, di sini misalkan kalian tidak menuliskan is error, dia hasilnya akan berbeda. Di sini sebagai contoh, kalau kalian tidak menuliskan error, bisa saja hasilnya ada gambar pagarnya. Sebagai contoh seperti ini. Kalau kita hanya menggunakan VLOOKUP saja, hasilnya seperti ini. Kelihatan benar, tapi pada saat kita copy ke bawah, dia bisa saja ada salah. Nah, error ya. Nah, kita ingin membuat supaya error ini hilang, makanya kita menggunakan rumus is error. Jadi kalau ada error, dia hasilnya tidak ada. Tidak ada itu maksudnya yang seperti ini. Nah, di sini kita lihat rumusnya. Kalau ada is error, kalau hasilnya error seperti tadi, maka jawabannya kutip 2 ini. Ini yang penting. Kutip 2 ini kalau mau dibilang, nah di sini ini hasilnya kosong ya. Karena kita hasilnya kosong, makanya kita jangan pakai spasi. Jadi kita hapuskan saja. Jadi rumus yang tadi kita gunakan, kalau hasilnya error, maka jawabannya ya tidak ada, kosong. Makanya kutip 2. Di enterkan lalu di blok ke bawah. Nah, tidak ada errornya sama sekali. Tidak ada error di sini. Kalau tadi kita tidak pakai is error, maka hasilnya akan ada error. Karena kita is errornya kita buat menggunakan rumus if dan is error, berarti jika hasilnya error, maka jawabannya kosong, tidak ada. Tapi kalau hasilnya tidak error, maka jawabannya ada di VLOOKUP, H10 dan seterusnya. Lalu untuk bukti, kita buat sama saja, sama dengan if, gunakan lagi is error, buka kurung, VLOOKUP, buka kurung, A10, diklik A10-nya. Kalau tidak bisa diklik, pakai cara yang tadi, C5, jangan lupa di absolutkan. Lalu titik koma, JU underscore akun, titik koma, 7 ya, berarti ada di kolom ke-7 untuk bukti. Titik koma, false, tutup kurung 2 kali, sama dengan true, titik koma, lalu underscore kutip 2, lalu langsung kutip 2 lagi, titik koma, ulangi lagi rumusnya VLOOKUP. Jadi ulangi rumus yang ada di depan, VLOOKUP A10 dan seterusnya. VLOOKUP, buka kurung, A10, ulangi lagi, A10 dan C5, lalu diabsolutkan, titik koma, JU underscore akun, titik koma, 7, titik koma, false, enter. Tutup kurung terakhir saya bisa diabaikan. Nah, nanti keluar peringatan, kurang kurung tutup 2 kali, yes-kan saja. Nah, keluarlah buktinya. Untuk keterangan, konsepnya sama. Tinggal kita lihat di sini. Kalau kita lihat di sini kolom ke-6. Kalau bukti ada di kolom ke-7. Nah, kalau keterangan ada di kolom keberapa? Bisa kita lihat di sini. Yang kita patokan tidak jurnal. Ini kolom 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tanggal tadi kita buat 6. Bukti 7. Berarti keterangan 8. Jadi kalau debit kredit 9, 10, 11. Debit untuk 11, kredit 12. Jadi gunakan rumus yang sama dengan angka yang berbeda. Jadi kalau mau cara cepatnya, ini di blok ya.
Ini diklik. Nah, ini bisa dikopikan rumusnya, diblok dulu. Jadi ini diklik 2 kali, diblok rumusnya. Kita klik kanan, copy. Jadi klik kanan kopinya di dalam blokan ya, jangan di luar. Enter, lalu klik di sini, paste. Di sini juga paste. Di sini juga paste. Nah, kenapa ini munculnya KK03? Karena ini rumus bukti yang kita gunakan. Sekarang tinggal kita edit saja. Ini diklik. Nah, 7 ini keterangan tadi ada di 8. Jadi tinggal kita ganti 8. Ini juga kita ganti 8. Enter. Debit tadi ada di kolom ke 11. Berarti di sini ganti 11, di sini juga ganti 11. Enter. Di sini juga kita ganti angka 11. Kalau kredit angka 12. Di sini ganti juga 12. Enter. Untuk saldo kita gunakan rumus sama dengan if. Kembali lagi, kalau di sini tidak jelas bisa lihat di bagian sini. Buka kurung N, buka kurung E10 debit ya. Jika E10-nya sama dengan kutip lagi kosong, maksudnya jika E10-nya kosong, titik koma, dan kreditnya juga ikutan kosong, sama dengan kutip 2, tutup kurung. Nah, ini selesai rumus N-nya. N ini keduanya. Jika E10 dan F10-nya kosong, maka jawabannya titik koma 0. Nah, jika tidak, kita gunakan rumus if lagi. If buka kurung. Nah, kalau ada isinya, kalau kita patokannya ke sini, ya, jadi patokan ke G5 dan diabsolutkan. Tekan tombol F4. Ditambah sama dengan kutip DB, ya, DB kutip lagi. Maka hasilnya jika di sini G5-nya adalah DB, berarti ini benar. Jika GB, maka hasilnya saldo awal di sini diabsolutkan saldo awalnya jadi G6. Lalu ditambah sum buka kurung E10, klik E10 dan titik 2. Jadi E10-nya ada double. Lalu tutup kurung, dikurang sum buka kurung F10 titik 2. Jadi F10-nya ada 2 lagi. Tutup kurung. Lalu titik koma G6. Klik lagi G6-nya dan diabsolutkan. Dikurang sum buka kurung E10, klik E10-nya lagi, titik 2, jadi double lagi, tutup kurung, ditambah sum buka kurung F10 lagi. Jadi ini ngulang lagi. Titik 2, tutup kurung. Nah, di sini kalau kalian lihat yang ada E10-nya 2 kali, F10 2 kali, E10 2 kali lagi, dan seterusnya. Untuk yang pertama, E10 yang pertama, silakan diabsolutkan, tekan tombol F4. Lalu F10 juga yang pertama ini, F4 kan juga. Di sini juga E10-nya diklik, F4 kan. Lalu yang F10-nya juga di F4 kan. Jadi rumusnya tampak seperti ini. Ya. Kalau sudah, klik enter. Nah, ini rumusnya bisa dilihat ya. Kurang kurung tutup 3 kali. Ini dipastikan ini rumus yang kita buat tadi. Kalau sudah, klik yes. Maka akan keluar hasilnya. Kalau sudah ini, silakan diblok dari tanggal sampai dengan saldo, lalu ditarik ke bawah, dikopikan ke bawah sampai kolomnya habis. Nah, jadinya seperti ini. Kita ambil contoh yang berikutnya. Kalau kita ganti nama akunnya, misalkan 2 strip 100. Nah, jadinya seperti ini. Jadi otomatis bagian sini. Nah,
Rumus di sini jadi lebih banyak ya, karena ini banyak muatannya. Bisa kalian cek kembali kenapa rumusnya seperti ini, dan bisa kalian gunakan if. Kenapa menggunakan if? Bisa dicek di video sebelumnya mengenai kapan menggunakan if dan kenapa harus ada absolutnya. Kenapa di sini diabsolutkan, kenapa di sini tidak, dan seterusnya. Itu saja. Sekian dan terima kasih.